Lagi dan lagi kita pantengin kembali update VTube. Kali ini edisi 19 Juni alias edisi hari Minggu alias edisi akhir pekan. Seru nggak ya? Ya pasti seru lah, masa enggak? Semua akan kita bahas dalam satu tema, yaitu temanya unak-unak Antuber. Menurut rumor yang beredar, akan ada pemanggilan kedua. Semoga mereka-mereka ini segera diciduk. Biar kayak Indra Kents gitu, kan makin naik daun ntar. Kalau panen bawang sih sering guys. Panen pipi keburu digulung aplikasi guys. Aduh sial. Adeh, kalau picup masih ada pasti ramenya kayak kuburan. Padahal nih ya, bintang itu nggak dinaikkan juga udah naik sendiri. Karena bintang kan udah ada di langit. Saya udah buka akun picup bulan Oktober. Waktu itu saya udah fast track. Dan saya juga buka NU online yang pada akhirnya menyadarkan saya. Ditambah lagi dari edukasi channel Pak Tete. Pihak NU sudah menyerukannya di waktu itu dan sekarang membantu kita dalam pemberantasannya. Waktu itu saya mulai kritis di semua grup picup, yang pada akhirnya saya jadi langganan kena kick karena dianggap haters. Nah itu dia, makanya saya jadi cepat sadar. Barangkali ada yang butuh pipi. Tuh di aplikasi picup saya masih nyimpen 1000 pipi. Ntar saya bagikan gratis cuma-cuma. Mau kagak? Aplikasi picup aja sudah nyungsep, mana bisa dibuka dan transfer pipi sampah itu. Nggak ada gunanya coy. Gobloknya lagi ada member yang takut akunnya di-banned karena diancam leader diamond kalau melawan akan di-banned akunnya. Barangkali aja suatu saat nanti picup akan on seperti yang dibilang para leader-leader di grup ngopi-ngopi. Ya, picup pasti akan on, tapi ketika matahari sudah terbit dari barat. Karena pada takut akun di-banned, makanya banyak member entub yang tidak mau melakukan pengaduan. Sebulan lagi, seminggu lagi, setengah langkah lagi, seperempat langkah lagi. Gitu aja terus. Sudah tidak terhitung langkah yang dihitung, tapi nggak on-on, malah jadi tambah on. Picup, oh picup. Maksudnya, setengah langkah lagi itu adalah bukti-bukti akun. Bukti pembelian pipi beserta pipi member akan hilang secara tidak sadar. Terus mau nuntut pakai apa? Nah itu dia, sekarang mungkin dibilangnya sepeminuman kopi lagi. Segelas kopi lagi. Yang penting ngopi dulu sambil nunggu picup on. Secara kan ya, penipu selalu punya cara untuk mencaplok mangsanya. Yang penting ngopi dulu, itulah fatwa Gus Ngopi di grup KVI. Ngomong-ngomong soal KVI, sudah tidak ada komentar lagi di sana. Entah sudah nyerah atau entah sudah pindah ke tempat ngehalunya yang baru. Semoga admin KVI tenang di alam sana. Emang betul grup KVI itu udah sepi komentar karena mungkin sudah kekurangan bahan pengkibulan. Grup KVI sudah nggak bisa ngetik, ditutup permanen. Terus si oma-omanya sudah tobat kali, ingat umur, ih. Toh juga semua akun picup sama aplikasi semua di take down. Bahkan server yang hanya menyewa pun tidak bisa balik ke Indonesia. Hancur sudah picup. Dibuka aja nggak bisa, pakai dibilang di-banned. Emang aneh mereka itu. Hayo, siapa yang pernah mati-matian nyadarin VTuber akut? Lalu udah berapa orang yang berhasil ditobatkan? Perjuangan itu berat kawan. Di altar itu, di arena itu banyak sekali yang menyisakan nestapa. Terkadang kita harus kehilangan teman akrab, bahkan kadang saudara. Yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Akan tetapi keteguhan dalam tekad memegang api perjuangan adalah kemuliaan. Di situ iman kita dipertanyakan, dipertaruhkan hingga menjadi hakul yakin. Biarpun dipuji sejuta pujian tak akan membuat kita lupa diri. Ketika dihujat dengan kalimat paling menyakitkan sekalipun, ibarat dihujani busur panah, kita tak akan goyah. Justru kita balik menyerang dengan perbendaharaan pengetahuan kita dalam diplomasi. Dan juga argumentasi yang kita punya. Asalkan dalam koridor dan jalan-jalan kebenaran. Maka siapapun akan kita lawan jika menghalangi. Terutama yang merusuhi ladang amal kita. Sebab di pundak kita, di tangan kita banyak orang-orang terzolimi bersandar.
Mari tetap fokuskan pada perjuangan kita. Dan kita akan dipuji penduduk langit, dikenang penduduk bumi. Hidup mulia atau mati syahid. Balik lagi ya, tiada kemenangan tanpa pertolongan dari Tuhan. Catat tuh. Member yang sadar baru diri sendiri dan 12 orang anggota member saya. Udah nyerah sama member halu akut. Aku punya member jaringan 6.300 member. Malah musuhin saya semua karena saya gabung di sini. VTuber akut seperti itu sudah nggak pernah saya hiraukan. Karena sudah paham orang yang sudah dicuci otaknya itu bebal tiada ampun. Buat saya pribadi, mengajak orang kembali ke jalan Tuhan itu tak perlu kita hitung-hitungan. Siapa saja yang sudah tersadarkan oleh kita karena niat buat saya pribadi, yang penting niat baik saya segerakan gitu aja. Dengan harapan semoga di luar sana ada yang dapat hidayah dengan menyimak atau melihat postingan-postingan yang saya bagikan. Karena saya meyakini bahwa apapun yang kita sampaikan, lalu ada yang mengamalkan walau hanya sedikit, insya Allah tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Betul? Namun dari sini kita bisa saling mengenali karakter satu sama lain, lalu akrab. Kemudian saling melengkapi dalam sebuah perjuangan besar. Perjuangan melawan kejahatan aplikasi bernama VTube. Setuju sih, tapi ya nggak cuma VTube semua Ponzi ya kan ya. Sepertinya fokus selesaikan kasus VTube dulu. Adapun APK-APK lain yang berskema Ponzi, saya pribadi kurang tertarik untuk mengikutinya. Kalau dugaanku kita pada nggak tertarik sama kasus lain, soalnya APK yang lain nggak seseru dan seheboh VTube. Ada seseorang yang menganalogikan apa yang terjadi dengan VTube hari ini seperti musibah lumpur lapindo. Saya hanya bisa mengelus dada membacanya. Ya, lagi-lagi hanya bisa berkata mungkin itulah kemampuan dia mencerna sebuah kenyataan. Herannya lagi, yang bersangkutan menyalahkan orang lain. Kenapa tidak bisa menjadi Tuhan? Terus saya harus membaca sambil ngelus apa, Bray? Nggak usah ngomongin yang nggak ada gunanya. Wasting time. Jangan suka buang-buang waktu. Nggak baik buat kesehatan finansial. Loh, kan gratis. Waktu nggak ada yang gratis. Waktu adalah uang. Kenapa harus main VTube? Karena ada yang memotivasi main VTube. Ada janji-janji semanis gulali yang dibalut tata busana ala pejuang pemberantas kemiskinan. Kalau dia sehat jasmani dan rohaninya, harusnya dia lebih mengarahkan ujung pedangnya kepada si motivator itu. Kenyataannya bahwa orang tersebut pening mikir VTube nggak on-on. Sedangkan member-membernya yang pas track sudah teriak-teriak padanya sehingga kepalanya pusing. Harusnya dia mau seperti Wonder Woman kalau cewek. Kalau cowok ya kayak siapa ya? Superman atau Spiderman gitu deh. Asal jangan kayak Sukirman. Maksudnya gini, dia tahu ada wadah untuk pelaporan. Harusnya dia arahkan member-membernya ikut pelaporan walaupun dia nggak ikut. Sertifikat, tanah, rumah, dan hutang bank dijanjiin buat jaminan member-membernya yang pas track. Sehingga dia siap jadi gelandangan jika VTube-nya nggak on. Hah! Lah, kan dia masih meyakini kalau tim 9 itu kerja. Tim 9 itu kan hantu. Disebarluaskan ada tim 9 yang beranggotakan si A, si B, dan seterusnya. Mana makhluknya? Duh, kasihan. Mereka saudara kita, saudara sebangsa setanah air. Selamatkan mereka ya Tuhan. Tim 9 itu cuma tim sukarelawan yang mau cari tahu aja. Nggak ada power apa-apa di VTube. Tapi kok dibesar-besarkan ya? Aneh emang. Itu timnya Sukirman, tim pemecah teka-teki. Pantun dulu nggak sih? Makan mangga di pinggir sungai Kenari. Sehabis makan langsung mandi di kali. Manajemen VTube bangga bawa kabur uang. Sedangkan member VTube tidak peduli lagi. Hah. Kalau tulang masih lunak, tanda bayi harus dijaga. Kalau mau hidup enak, kerja keras jangan dilupa. Setuju? Lu aja nikah minta mahar cuy. Emangnya memperjuangkan sesuatu itu nggak pakai duit? Mikir yang waras lah. Lu pas track ikut VTube aja beli pipi pakai duit kan, bukan pakai daun. Itulah dia serangkaian update VTube kali ini. Semoga mencerahkan dan menghibur. Terima kasih sudah stay. See you.